A few moments later. Pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Apa yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi ini bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini penyebabnya. Itu satu, efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernapasan dan pembakaran bahan bakar yang menyebabkan menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah melebihi, maka CO2 sama seperti rumah yang menutupi permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 kaca. Gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan ke angkasa. Sebenarnya efek rumah kaca ini ada gunanya untuk bumi, yaitu untuk memberikan panas. Kalau tak ada efek rumah kaca, bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Karena efek inilah yang membuat bumi menghangat. Namun jika kadarnya berlebihan, maka akibatnya terjadinya yang namanya pemanasan global. Selain efek rumah kaca, efek global juga memberikan pengaruh pada pemanasan global. Empat hal ini contohnya pengeluaran air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contohnya reaksi pembakaran karbon. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca karbon dioksida, maka semakin melimpah uap air yang membuang ke atmosfer. Efek rumah kaca ini yang mengeluarkan emisi air lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya, kalau banyak air yang sangat lembab. Ya, memang kelembapan itu meningkat. Namun meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air banyak, kelembapan relatif udara nyaris konstan, bahkan berkurangnya karena udara malah menghangat. Lamanya ukat balik perlahan meningkat CO2 di atmosfer bertahan beberapa jam. Ini juga disebabkan oleh penyebab awan. Jika dilihat dari bawah, awan memang terlihat membantu ikan lain raja ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun, lain lagi jika mengikutnya dari atas. Dari atas awan terlihat menunjukkan radiasi inframerah kembali ke angkasa sehingga menurunkan pada efek pendinginan. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan air awan itu pemanasan atau peningkatan?
kuat dugaannya. Daerah-daerah perkotaan, kemudian mereka dirikan stasiun cuaca. Letak stasiun cuaca di perkotaan dengan tujuan banyak mendapatkan data dari panas yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan dan bangunan. Data yang dikumpulkan ternyata lebih akurat. Hasil tersebut cocok dengan hipotesis mereka. Hipotesis mereka selama ini, menghangatnya bumi memang bukan sekadar isapan jempol belakang. Akhir abad ke-20 tercatat bahwa 10 tahun terhangat selama ratusan tahun terakhir terjadi setelah tahun 1980 dan 3 tahun terpanas terjadi setelah tahun 1990 dengan 1998 menjadi tahun yang paling panas. Pada tahun 2001 membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa suhu udara global telah meningkat 0, derajat Celcius sejak tahun 1861. Setuju bahwa pemanasan tersebut terutama akibatnya oleh aktivitas manusia di bumi yang menyumbang gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Apabila gas rumah kaca yang teremisi terus meningkat, para ilmuwan memperkira konsentrasi dioksida di atmosfer dapat melonjak. Apa akibatnya? Ya, tentu saja akan terjadi perubahan iklim secara dramatis. Pembahasan selanjutnya yaitu teman model iklim. Untuk memperkuat hipotesis mereka tentang pemanasan global, sebenarnya para ilmuwan telah membuat model-model komputer yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi dan proses-proses lainnya. Model iklim mengalami perubahan berdasarkan kecanggihan teknologi. Model-model iklim yang sudah diformalisasikan juga dipakai untuk menemukan penyebab-penyebab perubahan iklim yang terjadi saat ini. Caranya adalah dengan membandingkan perubahan yang telah diamati dengan hasil prediksi model terhadap berbagai penyebab, apakah itu alami maupun aktivitas manusia. Saat ini model iklim yang ada ternyata sudah mirip dengan perubahan suhu global hasil pengamatan selama 100 tahun terakhir, tetapi tidak menstimulasi semua aspek dari iklim. Memang model-model ini tidak secara langsung menyatakan bahwa pemanasan yang ada tahun 1910 hingga 1905 disebabkan oleh perubahan alami atau perubahan manusia. Namun hasilnya memperlihatkan bahwa pemanasan sejak tahun 1975 dimonopoli oleh emisi gas-gas yang ada dalam aktivitas harian manusia, yaitu dampak dari pemanasan global. Apakah dampak dari pemanasan global sebenarnya? Sudahkah kamu mulai merasakan sepanik apa atau biasa saja karena menganggap hal yang wajar? Inilah beberapa dampak dari pemanasan global, yaitu 1. Iklim tidak stabil. Dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim tidak stabil. Cek dulu, pada tahu nggak nih apa itu iklim? Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan daerah pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, dan kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut.
saja daerah seputar pantai akan terendam, seperti yang terjadi di negara Belanda yang kehilangan 19,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tepi pantai dan bukan pasir akan mengalami peningkatan ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akan air akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. Dampak bagian yang ketiga yaitu suhu global cenderung meningkat. Jika kita bayangkan bahwa dengan panasnya bumi akan banyak tekanan yang dihasilkan, maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan jadi yang lebih lama. Tapi daerah di belahan bumi lainnya sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Jika salju di daerah turun juga sampai turun, petani turun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika kumpulan salju yang dihasilkan musim dingin yang selama ini berfungsi sebagai reservoir alami akan dapat mengalami serangan dan penyakit yang telah hebat. Yang keempat yaitu gangguan ekologis. Ketika suhu panas, kita sebagai manusia tak nyaman, begitupun makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan global mengganggu kehidupan hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk. Begitu juga tumbuhan bisa mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikagumkan akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun makhluk hidup tentu tidak bisa. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Bagian yang terakhir yaitu dampak sosial dan politik. Kondisi yang cuaca yang tak menentu menyebab munculnya berbagai penyakit bagi petani. Kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara itu juga panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulihkan pertanian dan karena susahnya air. Panas juga menyebabkan hutan mulai mengalami kebakaran. Ada beberapa cara mengantisipasi pemanasan global, yaitu satu, konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif atau energi air, matahari, angin, gunanya untuk mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu baru ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Setelah penjelasan tentang pemanasan global yang kini sedang kita alami, suka atau tidak, kondisi sudah terjadi. Bumi ini mulai memanas. Bijaklah dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu membuat CO2 sebagai penyumbang pemanasan global.